Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada episode kali ini kita akan kembali membahas beberapa soal untuk mempermantap ya. Jadi materinya adalah berhitung cepat. Nah, kita langsung saja. Diketahui jarak kota A dan B adalah 60 km. Jika X adalah lama waktu yang ditempuh dengan kecepatan 60 km per jam, dan Y adalah lama waktu yang ditempuh dengan kecepatan 15 meter per second. Hati-hati, di sini adalah 60 km per jam, dan di sini 15 meter per second. Andai sama-sama kilometer per jam, maka langsung kita tentukan bahwa kecepatan semakin besar kecepatan itu, maka waktu tempuhnya semakin singkat. Tentu saja 60, tetapi karena satuannya berbeda. Nah, kalau begitu kita harus mengubah salah satunya menjadi satuannya sama. Jadi saya pilih VY ya. VY yang akan saya ubah. Jadi kecepatan Y itu sama dengan 15. Nah, meter, kalau kita mau mengubah meter ke kilometer, berarti 1 meter sama dengan 1/1000 kilometer. Sedangkan baru kita bagi dengan second. 1 second adalah 1/3600 jam. Berarti kalau kita selesaikan 15 kali 3600 dibagi 1000 ya. Ini coret. 15 kali 36 itu adalah 540 dibagi 10 atau 54 km per jam. Nah, jadi yang ini sebenarnya adalah kalau kita ubah 54 km per jam. Berarti masih lebih besar ini ya. Masih lebih besar ini. Berarti ini waktu yang ditempuh lebih kecil sehingga X lebih kecil dibanding Y. Jadi jawabannya adalah B. Sekarang kita lanjut ke nomor selanjutnya. Jika X sama dengan berat total 5 kotak dengan masing-masing kotak memiliki berat 10 pound, dan ini adalah 50 kotak dengan masing-masing kotak beratnya 5 ons. Nah, berarti X sama dengan 5 kali 10 pound. Berarti 50 pound. Nah, masih ingat 1 pound itu berapa kilogram? Nah, 1 pound itu adalah separuh kilogram. Berarti di sini 25 kilogram. Sedangkan Y-nya adalah 50 kotak dengan masing-masing beratnya 5 ons. Berarti 50 ya dikali 5 ons. Berarti 250 ons. Nah, ons itu jadi 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Atau 1 ons itu 10 kilogram. Berarti ini berapa kilogram? Nah, kita bagi ya. Ya, sama dengan 25 juga, 25 kg. Kesimpulannya berarti X-nya sama dengan Y-nya. Jika X sama dengan harga 50 kg semen dan Y harga 10 kg beras, maka nah ini tidak bisa ditentukan karena dia mengatakan harga ya, harga 50 kg semen dan ini adalah harga 10. Kita tidak tahu ya berapa harga semen dan berapa harga beras per kilonya. Nah, berarti jawabannya adalah D. S dan Y tidak bisa ditentukan. Apakah boleh kita menggunakan harga sekarang? Tak boleh. Ya, tidak boleh. Tidak ada hubungannya dengan kalau di soal tidak disebutkan, berarti tidak boleh kita berandai-andai. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut nomor 44. Jika A sembarang bilangan real dan X sama dengan min 5A kuadrat tambah 10 dan Y sama dengan min 4A kuadrat tambah 10, maka jadi X sama dengan
minus 5A kuadrat tambah 10. B-nya ini ya. Y-nya sama dengan min 4A kuadrat tambah 10. Jadi karena A sembarang bilangan real, maka karena A sembarang bilangan nyata ya, maka apa yang terjadi? Tentu A kuadrat pasti lebih besar daripada 0. Nah, kalau begitu 5A kuadrat lebih besar dari 4A kuadrat. Atau min 5A kuadrat lebih kecil ya. Nah, kebalikannya kan minus ya. Nah, kebalikannya berarti lebih kecil dari min 4A kuadrat. Nah, kalau kita selesaikan min 5A kuadrat. Nah, ini kan sama-sama kita tambahkan kan. Ini tambah 10. Nah, ini juga ditambah 10. Berarti simbol ini tidak berpengaruh. Tetap ya. Nah, yang ini apa? Yang ini adalah X. Yang ini adalah Y. Berarti X lebih kecil dari Y. Nah, seperti itu cara mengerjakannya. Kemudian kita lanjut ke nomor selanjutnya. Jika A sembarang bilangan real dan X sama dengan 5A kuadrat tambah 10 dan Y sama dengan A kuadrat tambah 50. Nah, karena A sembarang bilangan real, berarti A kuadrat lebih besar 0. Akibatnya apa? Tentu kalau 5A kuadrat pasti lebih besar dibanding A kuadrat. Nah, karena 20 itu lebih kecil dari 50, dan nilai A tidak diketahui dengan pasti, maka hubungan 5A kuadrat tambah 20 dan A kuadrat tambah 20 tidak bisa ditentukan. Kenapa tidak bisa ditentukan? Karena yang pertama, kalau kita lihat 5A kuadratnya, ya 5A kuadratnya itu kan lebih besar dibanding A kuadrat. Kemudian masing-masing ini dijumlahkan dengan yang ini tambah 20, ini tambah 50. Sedangkan A-nya tidak kita ketahui berapa nilainya A. Nah, karena kita tidak tahu nilainya A berapa, nah maka ini tidak bisa ditentukan hubungannya. Karena kalau kita masukkan ini, ada dua pernyataan yang berkontras yang ini. Kalau yang soal yang pertama sama-sama ini 10 dengan 10. Artinya bisa langsung dijumlahkan ke dalam. Ini tidak bisa ya. Nomor 46. Jika X sama dengan jumlah bilangan genap antara 1 sampai dengan 30. Dan Y adalah jumlah bilangan ganjil antara 1 sampai dengan 30. Maka berarti kalau X itu, nah coba perhatikan ya, kalau X itu berarti 2 tambah 4 tambah bla 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 sampai 28. Sampai 28 ya. Karena kan 1 sampai 30 berarti satunya dan 30-nya tidak masuk. Sedangkan Y-nya kan ganjil, berarti 3 tambah 5 tambah bla bla bla, ini tambah ya, tambah 29. Nah, coba perhatikan ini. Ini kan lebih besar ini juga lebih besar. Ini juga pasti lebih besar dan akhirnya endingnya juga lebih besar. Berarti kesimpulannya adalah Y itu pasti lebih besar dibanding X ya. Y lebih besar dibanding X. Jadi jawabannya adalah B. Nah, jika X sama dengan 16,67% dan Y sama dengan 2/12, maka masih ingat tak nih? Y itu kan 2/12. Kalau saya sederhanakan menjadi 1/6 ya.
Nah, 1 dibagi 6 itu adalah, yang masih ingat, kalau 1 dibagi 6, 1 dibagi A itu sama dengan 0,166 bla bla bla. Kalau kita ubah ke persentase itu sama dengan 16 dikali 100 ya. 16,667 bla 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 persen. Berarti kesimpulannya X dan Y itu sama ya. Ini kesimpulannya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor selanjutnya. Jika X merupakan harga cetak per print 5 buku 160 halaman dengan harga 100 per lembar, dan ini adalah harga cetak per print 20 buku 60 halaman dengan harga 80 lembar. Maka ya tentu kita harus tentukan dulu X-nya 5 buku, 1 buku 160 halaman, berarti 5 dikali 160 dikali harganya 100 rupiah per lembar, ya kan? Berarti 5 dikali 16 dikali 100.000. 5 kali 16 kan 80, berarti 80.000. Ini 80.000. Y-nya adalah harga cetak print 20 buku 60 halaman, berarti 20 kali 60 dikali 80. Oke ya. Nah, 2 dikali 16 kan 12, berarti 12 kali 8 itu 96. 96 tambah 103 berarti kesimpulannya Y lebih besar dibanding X. Lanjut nomor 49. Jika X menyatakan bilangan 55,4% dari 0,99 dan Y menyatakan bilangan 9,9% dari 5,54. Nah, gimana caranya nih? Jadi X itu 55,4% dikali 0,99. Nah, kalau kita kerja manual, repot. Jadi langsung saja ya, 55,4 ini dibagi 100 ya, dikali ini 95 dibagi 100 juga kan? Oke. Nah, langsung saja ini menjadi 55,4 dikali 99. Ini kan 55,4, supaya komanya hilang. Tentu saya yang ini saya bisa tulis menjadi begini. Saya bisa tulis menjadi begini ya. Ini 10. Berarti ini saya hilangkan komanya. Enggak usah. Jadi 554 dikali 99 dibagi, di bawah tinggal berapa? Kalau ini saya tulis 554. Oh maaf, kalau ini saya hilangkan komanya, berarti yang di atasnya saya harus tambah 0 lagi ya. Ini harus saya tambah 0 kalau ini koma. Sorry, ini kan kita menghilangkan komanya. Kalau hilang komanya berarti di bawah tambah 01. Berarti 554 kali 99 per, yang ini sudah jadi 1000, ini 100, berarti 100.000. Oke. Nah, kemudian yang kedua, Y sama dengan 99% dari 5,54. Berarti saya bisa 9,9% dikali 5,54. Berarti kalau saya tulis, ini saya bisa tulis menjadi begini. 9,9 dibagi 100 dikali 5,54. Nah, 5,54 saya bagi 100. Ya. Kenapa saya bagi 100? Supaya komanya hilang. Kalau saya hilangkan komanya, tentu saya harus tambahkan, kan 2 angka koma nih. Tambahkan nolnya 2 ya. Oke. Nah, kalau saya tulis yang ini supaya hilang, berarti saya
ini saya 99 dibagi 1000 karena hilang komanya 1, berarti saya harus tambahkan nolnya 1. Berarti 99 dikali 554 dibagi 100.000. Nah, coba perhatikan. Sama ya? Berarti X sama dengan Y. Nah, sekarang soal selanjutnya. Jika X /13 tambah 1/4 dan Y /15 tambah 1/16, maka, nah, kita perhatikan saja. Jadi ada tips, ada triknya. Jika jika pembilangnya sama, pembilang sama itu berarti di atasnya ya. Jika pembilang sama, semakin besar penyebut, maka nilai pecahan semakin kecil. Kan pembaginya besar kan? Nilai pecahan semakin kecil. Jadi kalau penyebutnya yang di bawah itu semakin besar, maka nilai pecahan itu semakin kecil. Berarti dari situ Y-nya lebih kecil dari X atau X-nya lebih besar Y. Oke. Demikianlah pembahasan beberapa soal untuk materi berhitung cepat. Nah, jika teman-teman punya trik lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.